Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Petak Catur Channel. Kali ini kita akan sedikit mereview atau menganalisis pertandingan antara game Sleiso dengan game Alireza Firoza. Pertandingan yang sangat menarik antara dua Grandmaster dengan peringkat atas dunia. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih produktivitas lagi. Terima kasih. Oke, di sini pemain putih mengawali permainan dengan pion ke D4 dan dibalas hitam kuda ke F6, lalu pion putih ke C4. Nah, sampai di sini kedua pemain bermain dengan permainan Indian game ya. Lanjut hitam pion ke E6, putih kuda ke C3, lalu hitam pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Nah, Wesley langsung menerima pertukaran pion. Pion kali pion, dibalas hitam pion kali pion, putih kuda ke F3 dibalas hitam pion ke C6. Putih menteri ke C2, hitam pion ke G6 sekaligus menahan bidikan menteri dari petak C2. Pion putih ke H3 dibalas hitam gajah ke F5 mengancam menteri. Menteri pindah ke B3 dibalas hitam menteri ke B6 mengajak pertukaran menteri. Namun di sini Wesley belum menerima pertukaran menteri dan memainkan pion ke G4 mengancam gajah di petak F5. Dibalas Alireza gajah pindah ke E6 sekaligus memperkuat pion hitam di petak pusat D5. Selanjutnya putih gajah ke G2 mempersiapkan raja untuk melakukan rokade dan dibalas hitam kuda ke D7. Menteri putih kembali ke B2, lalu hitam gajah ke G7 mempersiapkan raja untuk rokade. Putih gajah ke F4 dibalas hitam dengan rokade. Namun di sini Wesley tidak dulu memainkan rokade, melainkan menggerakkan pion ke E3. Dibalas hitam benteng ke E8, putih kuda ke G5, hitam pion ke C5 mengajak pertukaran pion. Wesley menggerakkan kuda pukul gajah, sekaligus melakukan double ancaman terhadap pion pusat hitam D5. Di sini Alireza membalas pion pukul kuda, sekaligus memperkuat pion di petak pusat D5. Putih benteng ke D1 dibalas hitam benteng ke C8, baru di langkah ke-17 ini putih rokade. Hitam pion kali pion, putih pion kali pion. Nah, di sini Alireza menggerakkan kuda ke B8 untuk bermanuver ke petak C6 ya, untuk menambah ancaman terhadap pion putih di petak pusat D4. Dibalas putih menggeser bentengnya ke E1. Nah, hitam membalas kuda ke C6, menambah ancaman kepada pion putih di petak pusat D4. Di sini putih menggeser menterinya ke D2 untuk memperkuat pion D4. Hitam membalas dengan kuda pindah ke D7, sekaligus membuka jalur gajah hitamnya yang menambah ancaman terhadap pion putih di petak pusat D4. Lalu putih gajah pindah ke E4, memperkuat pion putih di petak pusat D4. Dibalas menteri hitam pindah ke D8. Putih pion ke F4, dibalas hitam kuda ke B6. Putih pion ke B3, dibalas menteri hitam ke F6. Putih kuda ke E2, hitam gajah ke F8, bersiap ke petak B4, menggarpuh menteri dan benteng putih. Putih langsung menggeser bentengnya ke F1, hitam gajah ke B4, mengancam menteri. Menteri pindah ke B2 dan hitam gajah ke D8, putih raja ke H1, dibalas hitam kuda ke B4, putih kuda ke C3, hitam kuda kembali ke C6. Putih kuda kembali ke E2, dibalas hitam kuda kembali ke B4, mengancam pion putih di petak A2. Putih benteng ke D2, lalu hitam benteng ke C7. Putih kuda ke C3, hitam menggeser bentengnya ke C8, menambah ancaman terhadap kuda putih di petak C3 ya. Di sini Wesley menemukan langkah terbaiknya, yaitu kuda pindah ke B5, sekaligus menggarpuh gajah dan benteng di petak gelap. Dibalas hitam benteng ke C2 mengancam menteri dan pion A2. Putih benteng kali benteng, hitam benteng kali benteng, putih menteri pindah ke B1, dibalas hitam gajah ke F8, putih pion ke A3, dibalas hitam benteng ke E2 mengancam gajah. Gajah pindah ke G1, kuda pindah ke C6,
Putih gajah ke F3 mengancam benteng dan hitam benteng pindah ke D2. Gajah kembali ke E3 mengancam benteng. Di sini Ali Reja merelakan bentengnya dan menggerakkan pion ke A6 mengancam kuda. Putih gajah kali benteng, hitam pion kali kuda. Nah, sampai di sini ada dua pion putih bebas yang terancam dan putih lebih memilih menteri pindah ke D3, memperkuat pion D4 di petak pusat sekaligus mengancam pion hitam bebas di petak B5. Dan di balas hitam gajah kali pion, putih gajah ke E3, di balas hitam kuda ke C8, putih menteri kali pion sekaligus mengancam pion bebas di petak B7. Hitam membalas dengan kuda ke D6, mengancam menteri dan memperkuat pion hitam B7. Putih menteri kembali ke E2 dan hitam raja F7. Mengetahui pion pusat D4 terancam, putih menggeser bentengnya ke D1. Dibalas hitam gajah ke B4. Putih gajah ke G2, lalu hitam menteri ke H4. Putih benteng ke F1 dan hitam menteri kembali ke F6 sekaligus menambah ancaman pion putih lemah di petak pusat. Putih menteri pindah ke D3 memperkuat pion pusat, lalu hitam kuda ke E7. Putih gajah ke G1 dan hitam pion ke H5 mengajak pertukaran pion. Putih gajah ke H2 lalu hitam raja ke E8. Putih gajah kembali ke G1 dan dibalas hitam. Pion kali pion, putih pion kali pion, dan hitam kuda ke C6. Nah, di sini Wesley So menggunakan taktik terbaiknya dengan sengaja membiarkan pion D4 menjadi lemah dengan menteri pindah ke H3. Langsung dibalas hitam kuda kali pion D4. Di sini Wesley So melanjutkan taktiknya dengan pion ke G5 mengancam menteri, sekaligus membuka ruang menteri mengancam pion hitam E6. Hitam membalas menteri mundur ke G2, putih gajah kali kuda, hitam menteri kali gajah. Tidak menunggu lama, Wesley So menteri kali pion, sekaligus memberi ancaman terhadap dua pion hitam yang lemah. Ali Reja membalas raja pindah ke F8, putih gajah kali pion, dan hitam menteri ke C3. Putih raja ke G2, hitam gajah ke C5. Nah, di sini langkah ke-58 Wesley So membuat langkah kejutan yang membuat putih menang 1-0 dari hitam, yaitu dengan menggerakkan menterinya ke F6 skak. Langsung dibalas Ali Reja menteri kali menteri, pion kali menteri, dan hitam kuda ke E8. Nah, sampai di sini posisi seperti ini dalam langkah ke-59 putih menang 1-0 dari hitam. Sungguh luar biasa taktik permainan dari kedua pemain. Hitam menyerah. Oke teman-teman, bisa kita lihat sampai di sini dalam langkah ke-59 posisi putih lebih unggul dan jumlah perwira pemain putih lebih unggul dari hitam.